Oke, bertemu lagi dengan saya Pak Paul Tukan. Dan pada kesempatan ini kembali hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian dengan materi lanjutan tentang grafik fungsi kuadrat ya. Dan pada kesempatan ini lebih ke dalam yakni jenis-jenis grafik dan sifat-sifat grafik. Dari dua materi ini saya coba dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Dan ada dua aplikasi yang saya gunakan yang bisa kita install melalui Play Store kita. Kita klik saja di Play Store. Aplikasi yang pertama namanya Quadratic Equation ya. Equation Solver. Nah, ini muncul. Kita klik di situ. Lalu ada beberapa muncul pilihan. Kita pilih saja di Quadratic Equation Solver yang warna hijau ini ya. Kita klik. Oke. Setelah itu diinstal ya. Karena di sini saya sudah menginstal. Selanjutnya kita ke aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua ini kita cari saja namanya N kuadrat. Ya, N kuadrat. Nah, ini aplikasinya N kuadrat, ada warna lambang merah putih ini. Lalu diinstal juga. Setelah dua-duanya diinstal, maka kita ke aplikasinya, file yang sudah tersimpan di memori HP kita ya. Nah, lalu kita buka yang pertama, yang mana nih? Yang mana duluan nih? Ya, di sini saya coba dengan melalui aplikasi Quadratic ini ya, Quadratic Equation Solver yang tadi sudah diinstal. Melalui aplikasi ini kita coba mempelajari jenis-jenis grafik. Oke. Ada beberapa jenis grafik. Yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Nah, jadi acuan kita pada persamaan atau bentuk umum persamaan kuadrat di atas. AX kuadrat tambah BX tambah C. Karena jenis yang pertama adalah Y sama dengan AX kuadrat, maka BX dan C-nya kita abaikan. Gitu ya. Oke. Sekarang saya coba beri contoh nih. Kalau jenis grafiknya kayak tadi Y sama dengan AX kuadrat, saya kasih contoh dengan Y sama dengan 2X kuadrat. Maka yang menempati posisi A ini itu adalah 2. Karena tadi 2X kuadrat ya. Sedangkan B dan C 0. Gitu ya. Karena kita tidak melihat mereka tadi. Lalu coba kita klik di solve. Nah, di sini muncullah solusinya. Equation to solve is 2x kuadrat sama dengan 0. Lalu x sama dengan 0, lalu vertex atau puncaknya itu di sumbu simetri x sama dengan 0, puncaknya ada di y sama dengan 0 gitu ya. Oke. Karena kita mau melihat grafiknya, jenis grafik ini, maka langsung di view graph. Kita klik view graph. Ini dia tampilan grafiknya ya. Tampilan. Jadi dari grafik ini terbaca bahwa memiliki garis simetris pada x sama dengan 0. Ini garis bawah ini. Datar x sama dengan 0. Lalu ada titik merah tuh. Nah, itu merupakan titik puncak. Titik puncaknya yaitu y sama dengan 0. Oke, itu jenis yang pertama. Jadi parabolanya terbuka ke atas ya. Kita lihat jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Nah, Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Gitu ya.
langkah yang sama kayak tadi, y sama dengan x kuadrat tambah t. Contohnya di sini bx tidak ya, karena persamaan fungsi kuadratnya, bx-nya kita tidak pakai, sehingga kalau saya punya a 2x kuadrat tambah 2 contoh. Contoh 2x kuadrat tambah 2, maka yang menempati posisi a itu adalah 2. Lalu b-nya 0, c-nya 2. Nah, itu jenis atau jenis grafik yang kedua ya. Coba kita klik solve. Ini dia. Ada vertexnya di bawah, sumbu simetri, x sama dengan 0, grafik simetrinya, dan titik puncaknya sama dengan nilai c tadi. Maka y sama dengan 2. Coba kita klik grafiknya. Oke, ini dia. Jadi ini jenis grafik fungsi kuadrat ya, yang dapat kita lihat pada kesempatan ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang berikut, saya coba menunjukkan tentang setelah jenis ya, sifat-sifat grafik. Sifat-sifat daripada grafik. Ada beberapa sifat grafik. Sifat yang pertama yang mau saya tunjukkan di sini adalah grafik terbuka. Grafik terbuka. Terbukanya ke atas atau ke bawah sih? Nah gitu ya. Acuan kita tetap pada persamaan kuadrat. Bentuk umumnya ax kuadrat tambah x tambah c. Nah, di sini yang poin penting menunjukkan sifat yang pertama ini, grafik terbuka ini, itu ada di koefisien a. Koefisien a. Jadi apabila koefisien a-nya itu lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Misalnya a lebih besar dari 0, maka a itu bisa 1, atau bisa 2, atau bisa 3, dan seterusnya. Hanya lebih besar dari 0. Kalau jika grafik itu a-nya itu lebih kecil dari 0, misalnya min 1, atau negatif 2, atau negatif 3, dan seterusnya, hanya dia lebih kecil dari 0, maka dia itu terbuka ke bawah. Oke, misalnya saya kasih contoh. Melihat grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah ini. Saya punya contoh x kuadrat kurang 2x kurang 3. X kuadrat kurang 2x kurang 3. Maka di sini a-nya 1. B-nya negatif 2. C-nya negatif 3. Nah, gitu ya contoh. Nah, di sini kita letakkan a lebih dari 1 nih. Lebih dari 0 nih. Ya. Maka kita klik solve dulu. Kita klik solve, di sini ada keterangannya. Lalu kita lihat grafiknya, apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Tadi keterangan kalau lebih besar dari 0, maka terbuka ke atas ya. Coba, apakah dia terbuka ke atas? Iya, terbuka ke atas. Ini grafiknya. Jadi ingat di A tadi. Itu ada titik puncaknya jelas di bawah ya. Ada sumbu simetrinya x sama dengan 1 ya. Sumbu simetrinya x sama dengan 1. Itu lihat itu. X sama dengan 1. Oke, lanjut. Misalkan saya tempatkan A-nya itu kurang dari 0. Nah, misalnya di sini saya tulis negatif 1. Lalu di sini negatif 2 tetap. Di sini saya kasih masuk misalnya 15 positif. Nah, gitu ya. 15. Contoh ini. Oke, kita klik solve. Ini simetrinya sudah. Titik puncaknya juga sudah. Oke. Kita lihat grafik. Nah, ini kan. Titik puncaknya ada di Y sama dengan 16. Sumbu simetrinya sudah. Oke, sip.
Jadi terbukti ya. Jadi lihat di A. Kalau A-nya itu lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Kalau A itu kurang dari 0 atau negatif tadi, maka terbuka ke bawah. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sifat grafik yang kedua adalah titik puncaknya. Nah, tadi di bagian pertama, grafik terbuka tadi sudah kita dapati ada dua model grafik ya, terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, terkait titik puncak, apabila grafik ini terbuka ke bawah, maka titik puncaknya, lihat di bagian atas titik puncak yang ada titik hitam itu disebut dengan titik maksimum. Titik maksimum. Kalau terbuka ke bawah ya, ingat terbuka ke bawah maka titik puncaknya itu disebut titik maksimum. Tapi kalau terbuka ke bawah itu di contoh tadi, di contoh yang tadi sudah kita lakukan itu, ini kalau terbuka ke bawah ke atas, tadi terbuka ke bawah ya, terbuka ke atas, maka titik puncaknya di bagian bawah itu disebut titik minimum. Jadi yang bagian bawah terbuka ke atas, titik puncaknya di bawah ini itu namanya titik minimum. Oke, itu sifat yang kedua. Yang berikut sifat yang ketiga adalah sumbu simetri. Sumbu simetri ya. Terkait sumbu simetri, membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Nah ini, lihat ini. Yang lihat yang titik merah ada garis di tengah itu namanya sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Nah, dua bagian, dia bagi dua bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu letaknya pada grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C itu berada pada X sama dengan negatif B per 2A. Itu letaknya. Jadi sumbu simetri ini kalau dia berada pada grafik Y sama dengan AX tambah BX tambah C ini pada X sama dengan negatif B per 2A. Oke, itu sifat yang ketiga. Sekarang ngomong tentang sifat yang keempat. Ngomong tentang sifat yang keempat ini tentang titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Ya, grafik Y AX kuadrat tambah BX tambah C itu memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0. Ya, dia memotong sumbu sumbu Y itu di X sama dengan 0. Maka nilai X harus 0 gitu. Nah, sehingga misalnya bentuk di atas misalnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya kan? Kalau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah dengan 0, maka setiap X-nya itu 0. Setiap X-nya itu 0. Kalau setiap X sama dengan 0, maka Y itu sama dengan konstanta saja. Y sama dengan C. Ya. Kalau di 0 kan ini 0. Yang ini juga 0. Nah, maka tinggallah C. C sama dengan 3. Nah, maka ini dia pemecahannya. Lalu dapat kita lihat grafiknya nih. Nah ini. Jadi ini titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ya di bawah ini. Ada titik warna merah. Dia memotong sumbu Y di X sama dengan 0. X-nya 0 sehingga tepat pas di garis. Garis Y ini. Nah, sehingga jarak dari 0 ke titik merah itu sebesar C. Nah, karena 3 maka 3, 4, 4, 5, 5 dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga itu dia memotong sumbu Y. Oke. Saya lanjut dengan
tadi titik potong sumbu Y, sekarang titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X, grafik kuadrat yang memotong sumbu X itu di Y sama dengan 0. Sehingga membentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Gitu ya. Sehingga nilai diskriminan sangat berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Berbeda dengan sumbu Y tadi. Kalau sumbu Y tadi nilai X-nya 0 ya sudah, dia langsung Y sama dengan C. Tapi kalau di sumbu Y, sumbu X, dia sangat bergantung pada nilai diskriminan. Nah, apabila nilai diskriminannya atau D-nya lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Lalu apabila D itu sama dengan 0, grafik hanya menyinggung sumbu X. Nah, jika diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, kita lihat contoh saja ya. Kita lihat lebih jelas pada contoh. Biasanya kita mau melihat titik potong sumbu X ya. Titik potong yang pertama yang berperan penting adalah diskriminan tadi. Kita mulai dengan D-nya lebih dari 0. Nah, untuk mencari D, saya arahkan kita ke aplikasi yang kedua. Saya arahkan kita ke aplikasi yang kedua, N kuadrat ya. Oke. N kuadrat. Oke, klik bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia. Lalu di situ muncul tampilannya. Saya coba contoh pertama, A-nya itu adalah 1. Lalu B-nya adalah min 2. C-nya saya kasih min 3. Oke, sekarang kita klik hitung. Ya, di situ outputnya persamaannya menjadi X kuadrat kurang 2X kurang 3. Persamaannya muncul bergantung angka yang kita kasih masuk. Sini determinannya 16.0. X1-nya 3,0, X2-nya negatif 1,0. Oke, coba kita klik lihat langkah penyelesaiannya. Nah, ini dia. Di sini karena pentingnya D, maka kita langsung lihat ke D-nya ya. Determinan. Nah, determinan ingat rumusnya kemarin, negatif B kuadrat kurang 4AC ya. Oke ya. Maka di situ didapatlah D-nya 16. D-nya 16. Karena D-nya 16, maka D ini lebih dari 0. D lebih dari 0. Ya kan? Oke. Karena D lebih dari 0, maka kita lihat grafiknya. Kita coba lihat grafiknya ya. Kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, untuk melihat grafiknya kita kembali ke aplikasi kuadratik. Oke. Aplikasi kuadratik kita kasih masuk. A-nya tadi itu sama dengan 1, B-nya negatif 2, C-nya adalah negatif 3. Nah, itu ya. Oke. Lalu kita klik solve. Kita lihat grafiknya. Nah, ini kan. Jadi untuk yang D lebih dari 0, dia memotong sumbu X melalui 2 titik. Nah, yang tadi itu. Gitu ya. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, itu kelihatan ada 2 titik merah. 2 titik merah ya. Oke. Selanjutnya kita lihat D sama dengan 0. Kita lihat D sama dengan 0. Atau mau contoh lagi?
Mau contoh lain? Oke. Tadi itu kalau D-nya sama dengan lebih besar dari 0 dan A-nya lebih dari 0 ya tadi. A-nya 1 kan tadi ya. Nah, kita coba dengan kalau A-nya kurang dari 0 gitu ya. A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, kita ketik saja di situ. Kita proses dari aplikasi kembali. Aplikasi N kuadrat kembali ya. Kita coba dengan A kurang dari 0 ya. Di sini misalnya negatif 1. B-nya adalah negatif 2. C-nya saya kasih dengan 15. Nah, gitu. Hitung. Apakah determinannya lebih dari ini? Ya, determinan lebih dari 0 juga. Sama ya. Tapi A-nya kurang dari 1. Yang pertama tadi determinan lebih dari 0, tapi A lebih dari 1. Di sini A kurang dari 1. Oke. Coba kita lihat grafiknya. Apakah tetap memenuhi syarat tadi? Kita kembali ke kuadratik. Matematika. Nah, maka kita kasih masuk A-nya min 1, B-nya min 2, C-nya 15. Solve, view. Oh, dia terbuka ke bawah, tetapi memotong sumbu X di 2 titik. Jadi ada 2 ini. Terkait memotong sumbu X itu. Ingat determinannya. Determinannya harus lebih dari 0. Tapi A-nya bisa kurang dari 0, bisa lebih dari 0. Karena dua-duanya akan menghasilkan, kalau A lebih besar dari 0, maka terbuka ke atas. Apabila A kurang dari 0, terbuka ke bawah. Oke. Itu soal D lebih dari 0. Bagaimana kalau D-nya sama dengan 0? Oke, kita kembali ke N kuadrat. Kalau D kurang dari 0, saya beri contoh D kurang dari 0, yaitu 2 ya. Misalnya saya kasih masuk 2, sini 0, sini 0 gitu saja. Hitung. Ya, ini dia. Maka terbaca determinannya di situ D sama dengan 0. Determinannya D sama dengan 0. Nah, ini ada pembuktiannya. Di scroll saja di sini. Kita fokus kita di D ya. D sama dengan 0 untuk A lebih dari 0. Ingat. D sama dengan 0 untuk A-nya lebih dari 0. Sini A-nya 2. Sekarang kita lihat grafiknya. Apakah hanya menyinggung sajakah? Maka kita kembali ke equation. Maka di sini 2 ya tadi ya. 2. Di koefisien B-nya itu 0. C-nya juga 0. Solve. View. Ya. Oke. Pas ya. Dia hanya menyinggung. Jadi kalau determinannya sama dengan 0, A-nya lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Oke. Bagaimana kita lihat yang berikut? Kita lihat A-nya kurang dari 0 lah gitu ya. A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, misalnya saya tulis negatif 2. Nah, sini 0, ini 0. Oke. Lihat langkahnya. Oke. Tetap. Determinannya adalah 0 juga. Determinannya 0 juga. Tapi A-nya kurang dari 0. Coba lihat grafiknya.
Lihat grafiknya. Di sini negatif 2 ya. Negatif 2. Lalu B-nya 0, C 0, solve. Lihat grafiknya. Terbuka ke bawah hanya menyinggung. Betul ya, terbuka ke bawah hanya menyinggung saja. Oke, menyinggung sumbu X. Ya, jadi itu sudah dua bagian yang kita boleh tahu di sifat yang ke-5 di titik potong sumbu X. Masih ada satu lagi. Kalau determinannya kurang dari 0 bagaimana? Oke, kalau determinan kurang dari 0 ya. Kita kembali ke n kuadrat. Nah, determinan kurang dari 0. Misalkan saya kasih masuk A-nya 1, B-nya juga 1 coba ya. Sedangkan C-nya saya kasih masuk 0 barangkali ya. Nah, coba kita hitung apakah determinannya bisa. Determinannya kurang dari 0. Oke, sip. Determinan kurang dari 0. Ini ada pembuktiannya juga. Nah, sekarang kita lihat grafiknya apakah dia tidak memotong sumbu X. Coba kita lihat. Nah, 1, B-nya 1 juga ya. Solve. Nah, A1, B1 kan. Dia harusnya tidak memotong sumbu X ya. Oke. Dia tidak memotong sumbu X. Berarti kita punya ini masih ini. Kita coba ganti saja. Ganti dengan misalnya negatif 1. Lalu di sini B-nya yang 0, sorry tadi. Kita salah ya. Coba 1, B-nya kita kasih 0, C-nya yang kita kasih 1 barangkali. Coba kita buktikan. Oke, view. Nah, oke. Dia tidak memotong sumbu X. Nah, begitu juga yang sebaliknya. Kalau itu kan A-nya 1 tuh, lebih dari 0. Kalau A-nya kurang dari 1 coba. A-nya kurang dari 0, kita kasih ganti min ya. Kita kasih ganti min. Oke, maka di sini juga barangkali ganti min juga, dua-duanya coba. Nah, ya, tidak memotong sumbu X. Oke. Jadi itu sifat yang ke-5 terkait titik potong sumbu X. Oke. Saya pikir mudah-mudahan dengan penjelasan ini ataupun dua aplikasi yang saya coba pakai, quadratic equation dan solver n kuadrat, ini bisa membantu pemahaman tentang menjelaskan jenis-jenis grafik dan sifat-sifat daripada grafik. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis dalam penjelasan. Sekiranya saya pikir bisa dicoba dan pasti hasilnya akan lebih baik daripada penjelasan ini. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.